Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti. Saya mahasiswi D3 Prodi Keperawatan Tapak Tuan. Saya mengajukan video ini untuk memenuhi tugas keperawatan jiwa yang dibimbing oleh Bapak Heriandi. Saya akan menjelaskan tentang askep dengan judul Asuhan Keperawatan Penyakit Terminal. Silahkan menyaksikan. Untuk yang pertama saya jelaskan adalah definisi. Penyakit terminal adalah penyakit yang secara medis kedokteran tidak bisa disembuhkan lagi, dan penyakit ini terjadi pada stadium lanjut. Kemudian adalah tahap-tahap berduka. Yang pertama adalah tahap shock atau tidak percaya. Yang kedua adalah tahap penyangkalan dan isolasi. Yang ketiga adalah tahap kemarahan. Yang keempat adalah tahap tawar-menawar. Yang kelima, tahap penyesalan. Dan yang keenam, tahap depresi. Kemudian untuk tahap terakhir adalah tahap penerimaan. Kemudian kriteria penyakit terminal. Yang pertama adalah penyakit tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, stase akhir kehidupan dan penyakit mengarah pada kematian. Yang ketiga, diagnosa medis sudah jelas. Yang keempat, prognosis jelek. Yang kelima, tidak ada obat untuk menyembuhkan. Yang keenam, tubuh sudah tidak cukup menerima efek obat. Selanjutnya, jenis penyakit terminal. Yang pertama adalah kanker yang sudah masuk ke stadium lanjut. Yang kedua, penyakit degeneratif. Yang ketiga, penyakit paru obstruksi kronis. Yang keempat, Parkinson. Yang kelima, stroke. Keenam, penyakit genetika. Ketujuh, gagal jantung. Dan yang terakhir, penyakit infeksi HIV. Kemudian pengkajian pada penyakit terminal. Yang pertama adalah kebersihan diri. Yang kedua adalah rasa nyeri. Yang ketiga adalah jalan nafas. Yang keempat, aktivitas. Yang kelima, pola nutrisi. Yang keenam, eliminasi. Yang ketujuh, perubahan sensori. Yang kedelapan, perubahan sosial. Dan yang terakhir, perubahan spiritual. Kemudian perumusan diagnosa. Masalah yang sering terjadi menurut Foster et al. Yaitu yang pertama, nyeri dapat bersifat akut atau kronis. Bila nyeri akibat kanker progresif, biasanya kronis dan konstan. Yang kedua, nutrisi tidak adekuat karena penurunan nafsu makan atau akibat gangguan pencernaan. Yang selanjutnya, duka yang berhubungan dengan penyakit terminal yang dihadapi. Kemudian, perubahan proses keluarga yang berkaitan dengan gangguan kehidupan dalam keluarga. Selanjutnya adalah perencanaan keperawatan. Yang pertama adalah pemberian analgesik narkotik. Yang kedua adalah manajemen nyeri non-farmakologik. Yang ketiga, gunakan modifikasi antara pemberian manajemen nyeri farmakologik dan non-farmakologik. Kemudian adalah beri pasien periode istirahat yang cukup untuk mengatasi keletihan dengan ruangan yang nyaman. Kemudian, bila pasien mengalami inkontinemia urin, perawat harus siap dengan linen yang mudah meresap. Yang kemudian adalah posisikan klien yang bisa meningkatkan pola nafas menjadi efektif. Kemudian batasi pengunjung yang menyebabkan pasien letih. Kemudian adalah saya ambil implementasi dengan satu diagnosa, yaitu adalah diagnosa klien yang berduka karena penyakit terminal, kematian, dan penurunan fungsi karena sakit terminal. Nah, untuk implementasinya yang pertama adalah menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan klien, memperlihatkan kasih sayang, melaksanakan komunikasi terbuka dengan klien, berpartisipasi aktif dalam perawatan saat menghadapi keadaan seperti di atas. Kemudian memberikan kesempatan pada klien serta keluarga untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, memberikan dorongan dengan menerapkan strategi coping positif, memberikan dorongan kepada klien untuk berani mengekspresikan manajemen diri yang positif. Kemudian adalah evaluasi asuhan keperawatan pasien terminal. Yang pertama adalah klien merasakan kenyamanan dan bisa mengekspresikan perasaannya pada perawat. Yang kedua, klien tidak merasa sedih dan siap menerima kenyataan terkait keadaannya.
selain selalu ingat kepada Tuhannya. Yang keempat, selain sadar bahwa setiap apa yang diciptakan akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari video yang sudah saya jelaskan. Semoga penonton dapat memahami dan menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.